Oke, ini saya ulangin ya. Jadi tugas kecil kita, judulnya kan ini Potential of Solar Irradiance in Medan for Photovoltaic Power Street Lighting System. Ya, ini ya. Jadi tujuan kita yang pertama, kita mau merecord data lah. Kemudian kita mengkaji analisis solar radiation potential and design photovoltaic power street lighting system ya. Kemudian yang ketiga, kita analisis ya pengaruh pembangunan sistem penerangan lampu jalan ini pada sosial dan kesehatan ya. Jadi kalau kita perhatikan yang lalu, kita ambil data solar radiation berdasarkan minimum dan maksimum temperatur ya untuk data di tahun 2021. Artinya mulai dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 ya. Jadi caranya ini udah ada ya nih ya. Saya ikutkan ini ya sampai sini, kemudian nanti kita record data ya di sini. Ya sini ya, ini record data sini. Jadi maksud saya gini. Dari ini nih. Ini ya, kita masuk webnya. Ya dari web ini, dari www.worldweatheronline.com ya, enterkan saja. Kita enter. Nah, lalu data kita ambil data minimum temperatur dan maksimum temperatur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore yang kita ambil di Medan ya. Jadi ketikkan di sini Medan. Ya, Medan Indonesia lah. Dan nanti akan kasih. Kemudian enter. Ya, nah ini kan ada Medan North Sumatera Indonesia ini. Jadi pilih ini. Klikkan ini ya, Medan North Sumatera. Ya. Mana dia? Ini. Kemudian muncul ini Medan Weather. Lalu klik history. Kita klik history ini. Ya, kemudian ini ada tanggal. Ya, yang kita perlukan adalah kalau ikutkan ini modulnya dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Ya, jadi kita ini klik ini ya di sini nih. Lalu akan muncul ini, kemudian kita pilih tahunnya tahun 2021 ya ke atas ini. Nah, ambil Januari. Ambil 1 Januari. Nah, ini kan udah 1 Januari 2021. Kemudian klik tombol Get Weather. Ya, nah, udah dapat ini. Ya, dari jam 6. Ya, ingat ya, ikutkan ini modul yang ada. Ini kita ambil dari jam 6 pagi sampai pukul 18. Ya, jadi 6 pagi ini sampai jam 6 sore atau pukul 18 ini ya, jam 18. Jadi kita tengok di sini dari jam 6 yang ini sampai 18 ini. Ya. Nah, temperatur terendahnya berapa ini? Dari yang ini kan temperaturnya yang kita tengok ya. Berapa Rinistin? Eri? 26, Pak. Ya, 26. Maka kita tulislah di sini. Ini masuk ke reportnya aja ya. Yang ini laporan proyek kecil. Ya, nanti nama kumpulannya. Lalu buat judulnya tujuan, prosedur. Nah, ini hasilnya. Ini kan udah kemarin udah kita bahas ya. 26. Lalu maksimumnya kalau yang ini kita tengok kan 34 ya, Rinistin ya. 34. Maka kita letaklah di sini 34. Lalu rata-ratanya, artinya rata-ratanya ini kemarin yang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini 26 tambah 30 tambah 34 tambah 34 tambah 30 dibagi 5 kan gitu ya.
Ini yang kemarin yang ini. Yang ini. Ini kan sama dengan 26 ya 26 tambah 30 tambah 34 tambah 30. 26 ya 26 tambah 34 tambah 34 tambah 30 dulu ya. Ya 26 tambah 30 tambah 34 tambah 34 tambah 30 dibagi 5. Nah, ini yang sama dengan, kalau ini yang udah kita hitung 30,8 coba. Ya 26 tambah 30 tambah 34 tambah 34 tambah 30 bagi 5. Ini ya 30,8. 30,8 derajat Celcius. Ini ya. Nah, ini lakukan dengan cara yang sama sampai tanggal 31 Desember ya, Ernestine ya. Boleh paham ini caranya? Bisa, Pak. Kita mengulang. Udah ya. Nah, kalau sudah bisa ini, nah maka kita nanti mencari RS dan RS ini dalam megajoule per meter bujur sangkar dan RS dalam kilowatt hours per meter bujur sangkar. Ya, caranya macam mana? Nah, ini tadi kan ada saya kasih program dekat grup ya. Kan ada kan? Iya, Pak. Jadi maksudnya gini. Kita buka MATLAB dengan MATLAB ini. Dengan MATLAB. Bentar ya, biar buka MATLAB ini ya, bentar dulu. Ya, kemudian klik ini, new script. Ya, klik new script. Ya, kemudian klik menu open ini ya. Klik open. Lalu buka file yang saya kirim ke ini ya, ke grup tadi ya. Nah, ini. Jadi nanti tuliskan di sini ya, nih ya. Minimum yang ini semua. Ketikannya ini ya. Ini minimum semua di sini, lalu maksimum temperatur yang ini. Boleh paham ini? Boleh paham? Halo? Boleh paham kan ini yang tadi ini? Caranya? Itu, Pak, minimum temperaturnya dari tanggal 1 sampai 31, Pak. Betul, dari tanggal 1 Januari 2023 dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 ya. Inilah semua. Ya di sini. Sama juga maksimum temperaturnya dari tanggal 21 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 ketikkan di sini. Artinya di sini ada 365 data ya. Nah, ini artinya titik 3 warna biru ini artinya berlanjut ini MATLAB mengenalinya. Berlanjut ke bawah sampai 365 hari. Boleh paham? Boleh paham ini yang ini? Boleh. Mananya saya kasih program tinggal gantikan datanya aja. Iya, Pak. Oke ya? Oke. Nah, kalau sudah nanti kita run. Ya, kita run.
Ya, kita run ini. Ya, nah kita run. Kalau ini kan nanti keluar grafik ini. Nah, masa kita keluar grafik, ini kan ada ini ya. Ini kan ada RS har graph sama dengan RA kali S square different temperature ini. Ini kalau mau dibuka, bukakan aja. Ya. Lalu biar keluar nilainya. Nah, ini dekat sini. Dekat ini kan ada nih. Ini kan ada sampai 365 hari nih. Jadi ini satu, dari sini satu, ini kan satu ya. Ini 16,3498. Ini tuliskan di sini. Ah, nih. Berapa tadi? 16,34 atau 16,3 ya, 16,35 lah ya. Ini tuliskan di sini 16,35 megajoule. Ya, megajoule. Lalu kalau mau dikomputkan ke kilowatt hours, ingat ya, 1 megajoule per meter bujur sangkar sama dengan ini kan kalau kita tuliskan ini artinya 10 pangkat 3 kilojoule per meter bujur sangkar. Lalu kita tahu joule itu kan sama dengan watt dikali second kan? Atau nih watt dikali 1 second seper 3.600 hours ya. 3.600 hours. Jadi ini sama dengan 10 pangkat 3 kilowatt hours per 3.600 meter bujur sangkar. Artinya untuk mengubah ke kilowatt hours ini kalikan 10 pangkat 3 dibagi 3.600. Jadi yang di sini ini nantinya 16,35 kali 10 pangkat 3 per 3.600. Jadi berapa itu? 16,35 kali 10 pangkat 3 bagi 3.600. Nah, ini 4,54. 4,54 kilowatt hours per meter bujur sangkar. Boleh paham ya seterusnya ini ya? Ya, sampai inilah. Bisa, Pak. Sampai yang 31 Desember ini kan di sini dia kalau di hasil yang ini inilah dia. 365 hari yang terakhir. Ini 365 adalah ini. 18,07. Ya, maka kita tuliskan di sini 18,07. Ya, 18,07. Artinya di sini ini yang ini sama dengan yang ini ya. Dan ini 18,07 kali 10 pangkat 3 per 3.600. Jadi 18,07 kali 10 pangkat 3 bagi 3.600. Ya 5,02. Ya 5,02 kilowatt hours per meter bujur sangkar. Oke, ini boleh ya? Saya ya. Nah ini. Nanti ingat aja, ini nanti di program yang ini ketika sampai di sini ini pada baris ke 192 ini buka titik komanya ini buang. Ini kan ada titik koma buang. Kemudian set runkan biar bisa keluar nilai yang ini. Ah, ini nanti ya. Ini tengok di sini. Ah, ini semua. Ini semua sampai yang 365 hari. Yang dari 1 sampai 365 hari ini ya. Biar bisa keluar nilai yang ini. Ini semua hasil yang di sini. Lalu kilowatt hours caranya kompetkan lagi ya.
Boleh saya? Bisa, Pak. Oke. Oke, selanjutnya ikutkan ini katanya tadi. Ini ya. Kemudian find the monthly accurate temperature, monthly solar irradiance, list them in table 2 as shown below. Maka ini temperatur bulanan dan solar irradiance bulanan. Kalau mau tuliskan di sini, ambil aja ini tadi. Nih, temperatur bulanan. Ya, temperatur bulanan. Ya. Nah, ini kalau mau ambil rata-ratanya ya silakan saja. Ini tambah ini bagi 2, misalnya untuk Januari. Caranya ini klik data kursor, kemudian letak sini. Ya, ini letakkan sini. Ya, untuk temperaturnya ini kan akan munculkan nilai 32,43. Ya, jadi maksud saya ketika nanti di sini nih, yang untuk ini, untuk temperatur yang Januari, untuk Januari ini ya, dari tabel yang keluar ini 32,43, ya 32,43 ditambah minimumnya klikkan aja ini ya, ini minimum. Di 23,55 dibagi 2. Jadi berapa tuh? 32,43 tambah 23,55 bagi 2. 27,99. Inilah ketika lagi. Iya, 27,99. Ya, ini ya, di sini ya caranya dia ya. Lalu RS-nya ini yang bulannya yang ini, yang munculkan grafik yang ini. Ini klikkan aja di sini. Untuk bulanan solar radiation-nya. Ini klik ada dulu ini. Lalu udah tanda plus, klikkan. Nanti akan muncul nilainya. Nah, ini 17,94. Maka tulislah di sini 17,94. Oke, dan seterusnya ya, resnisinnya bisa ya? Bisa, Pak. Oke, katakan ini selesai. Kemudian yang berikutnya katanya plot the bar graph monthly accurate temperature, monthly solar irradiance through the year 2021. Jadi ini aja, pindahkan aja. Ini klik menu edit. Ya, lalu klik copy figure. Ya, kemudian pada ini report letakkanlah di sini. Yang ini kan untuk enggak keluar. Bentar. Klik menedit, klik copy figure. Ya, ini letakkan di bawah sini. Nah, ini yang untuk temperatur. Lalu yang untuk solar radiation ya, solar radiation cara dia sama juga, ini ambil ini, klik menu edit, kemudian klik copy figure, ya. Lalu letakkanlah di sini. Udah selesai. Ya, ini ya, dan ini. Oke. Ya, kemudian apa tuh ceritanya? Nah, ini mau kita play. Ya. Nah, satu lagi nantinya. Ini kalau di dalam MATLAB Common Window-nya kita dapatkan solar radiation-nya ini 5,0451 dalam megajoule ya, megajoule per meter bujur sangkar. Ini peak sun hours dalam 5,0451 jam hours ya, ini ya. Nanti ada pertanyaannya.
Nanti hasilnya sesuai dengan data yang keluar ya. Yang di sini sudah masukkan tadi minimum temperatur dan maksimum temperatur. Oke. Nah ini ring road katanya asrama haji to Manhattan Times Square ya. Ya, Times Square with distance 10 kilometers as shown in figure 5. Ya inilah dia. Jadi ini asrama haji. Lalu Manhattan ini. Ya, ini ring road ya, jalan ring road Medan. Ya lebih kurang dalam 10 km. Ya 10 km. Nah, katanya sepanjang jalan ini akan dikonstruksikan 12 pol sistem penerangan lampu jalan yang beroperasi dari jam 7 ya dari jam 7 sore hingga jam 7 malam ini ya. 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 The distance between one pole to the others 40 meter. And each pole dia memiliki 2 kali 40 watt. Ya, for the data sheet OPB module and battery as shown in table 3 dan 4. Nih, data baterainya, data fotovoltaik dan data baterai. Nah, pertanyaannya kira peak sun hours. Nah, jadi ini peak sun hours tadi saya katakan setelah kita run, kemudian pergi ke command window, kita dapatkan ini ya, 5,0451 jam. Maka di sini, kalau ikut ini nanti, ya kita dapatkan peak sun hours is equal to 5,0451 jam. Ya. 5,0451 jam. Oke. Ya. Nah, kemudian katanya electrical energy of PB Power Street Light System. Berapa energi totalnya dari asrama haji sampai Manhattan? Caranya, kalau kita tengok jadi soalan tadi, katakanlah ini jalan tadi ya, ini saya buat lurus. Yang dari asrama haji ya ke tadi Manhattan. Ya Manhattan, dia punya jarak 10 km sama dengan 10.000 meter kan? Lalu setiap ini mau dipasang fotovoltaik. Ya lampu fotovoltaik. Ya, ini lampu fotovoltaik ya. Ini setiap tiangnya jaraknya 40 meter. Ya 40 meter. Satu tiang dayanya adalah 2 kali 40 watt ya. Nah, jadi berapa energi? Yang tadi kan dikatakan energi. Nah, untuk ini makanya nantinya kita hitungnya, ini dihitung di sini. Ya, energi yang mau kita hitung caranya kita cari dulu jumlah tiang. Ya, jumlah tiang lampu. Ya, jadi 10 km dipasang satu tiang ke tiang lainnya jaraknya 40 meter. Jadi jumlah tiang sama dengan 10.000 dibagi 40. Nah, berapa tuh? Ya, ini habis 100 bagi 4, 25, 250 tiang kan? Betul? Ya, kemudian dalam 250 tiang, satu tiangnya kan dayanya 2 kali 40. Jadi daya total lampu ya sama dengan 250 kali dalam satu tiang ada 2 lampu, masing-masing lampunya 40 watt. Jadi ini sama dengan berapa? 250 kali 2 kali 40. 20.000 watt. 20.000 watt atau 20 kilowatt. Nah, inilah total daya lampu fotovoltaik yang dipasang sepanjang jalan asrama haji dari asrama haji ke Manhattan. Ya. Berapa energinya? Energi total
Ini tadi sama dengan lampu ini kan menyala dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi. Ya sebetulnya kalau kita jam 6 ya, 6 sore sampai 6 pagi, tapi nggak apa-apa lah, nih biarkan. Ini total dia kan 12 jam ya. 12 jam ya. Jadi energinya sama dengan, energi total sama dengan daya total lampu dikali dengan waktu. Ya, waktu operasi lampu. Jadi sama dengan 20 kilowatt dikali dengan 12 jam. Ya. Jadi sama dengan 20 kali 12. 240 kilowatt hours. Inilah energi dia. Ya 240 kilowatt hours. Oke, boleh? Bisa paham ini? Bisa paham? Renistin? Adolf, Bangun, Willy, Bisa, Pak. Harry, bisa. Oke ya. Parsia boleh. Martin, Bangun. Harry, bisa paham Harry? Bisa Pak. Bisa, Pak. Saya. Oke. Kalau bisa kita lanjut ya. Nah, selanjutnya apa dia? Selanjutnya yang dia minta adalah number of photovoltaic modul. Berapa jumlah photovoltaic modul yang diperlukan? Sementara mau yang kita pakai photovoltaic modul, datanya ini. Satu modulnya dayanya 75 watt. Sementara tadi kita perlukan total daya adalah 20 kilowatt. Jadi kalau satu modulnya 75 watt, berapa jumlah photovoltaic modul ya? Nah, jadi di sini nanti tuliskan ya jumlah modul fotovoltaik ini sama dengan daya total lampu dibagi dengan daya modul PV per modulnya ya. Jadi sama dengan 20 ribuan dibagi dengan 75 watt. Jadi berapa nih? 20.000 bagi 75. 266,7 atau sama dengan 267 modul. Ini ada sebanyak 267 modul. Artinya kalau tadi ini jalan Manhattan, yang ini nanti ya silakan aja. Ini sambungkan kan kemari ya, semua hanya kabel saja. Mungkin nanti ini ada satu area, ya satu area yang khusus untuk meletakkan, ya ini katakan ada tiang ya. Fotovoltaik modul diletakkan di sini. Nah ini, jadi totalnya ini semua ada 267 modul PV ya, yang tersambung secara paralel. Untuk sambungkan kemari ya, kalau mau letak satu area. Ini nggak hitung, ini hitung total ini. Oke? Oke, kemudian apa lagi yang dia minta? Number of battery. Ya, number of battery. Sementara di sini baterai yang kita gunakan adalah tegangannya 12 volt, kemudian kapasitasnya ampere hour-nya 100. Ya, berapa baterai yang diperlukan? Jadi baterai yang diperlukan ya ini ya, di sini nanti ya jumlah baterai. Ya, jumlah baterai ini sama dengan energi total dibagi dengan tegangan dikali dengan ampere hours ya.
Jadi energi total tadi kan 240 kilowatt hours. Dibagi tegangan baterai kan 12 volt. Dikali ampere hours batu baterainya kan 100 ampere hours. Lalu dari sini kita tahu bahwasanya watt itu kan sama dengan tegangan volt dikali arus ampere, PA. Ya, PA. Nah, jadi ini sama dengan 240 kilo, ya kilo 10 pangkat 3 dikali PA hours dibagi dengan 12 volt kali 100 ampere hours. Ini kan potong habis ya. Volt habis. Jadi 240.000 dibagi 12 kali Halo, Sal. 100. Ya, kenapa, Sal? Ya, jadi 200. Ada 200 baterai. Di luar, lagi di luar, kenapa, Sal? Ini ya, ada 200 baterai. Nah, ini 200 baterai ini yang disambungkan secara paralel. Ya, secara paralel. Ya, ini ya. boleh paham nih ya? Rinistin? Belum, kan tanggal 16. Nggak. Bisa, Pak. Rinistin boleh paham? Oke ya, ya. Nanti tinggal caranya seperti itu. Tergantung datanya tadilah. Minimum dan temperatur ambil dari World Weather Station online. Belum. WW. Harus bayar KRS dulu baru. Oke, kemudian bisa isi ini. setelah itu kita mau menentukan ukuran solar charger. Ya, ukuran Ya. solar charger. Nah, rumusnya kita ingat Iya. ukuran solar charger ini. Aku pun juga mau Jadi ini ya solar charger soal itu ke Caca. sama dengan kan rumusnya 1,25 dikali arus hubung singkat. Jadi kita ada berapa tadi jumlah modul? 267. Ayahku ngajar. Jadi 1,25 kali arus hubung singkat. Arus hubung singkat ini kita ambil dari sini tadi. Short circuit. Jadi 1 kali jumlah modul yang diperlukan ada 267. Jadi sama dengan 1,25 kali 4,91 kali 267. Ya, sebesar 1638,7 ampere. Nah, ini ya. Dengan tadi daya 20 kilowatt ya, 20 kilowatt. 20 kilowatt. Ya. Nah, inilah dia solar charger yang kita perlukan. Ini artinya ini kalau ada dalam pasaran segini. Kalau tak ya kita pisahkan satu-satu. Ini kan hanya perhitungan. Ya, lalu yang terakhir apa? Kita mau menggambarkan wiring. Ya, draw the wiring of the photovoltaic power street lighting. Gambarkanlah. Jadi kalau ini tadi ya kira-kira ini kan kalau DC ini kan ambil ini ya. Ini saya putus-putus. Ya. Ini lalu atau saya gambarkan sinilah lebih kurang. Dari yang saya ambil lah dari lampu jalan kalau positif negatif. Nah, ini saya putus-putus lah ya. Ini positif, ini negatif. Jadi kalau tadi ada satu tiangnya ini, katakanlah ini mulai satu tiang. Ini kan connect to the lampu ya. Ini lampu. Ini kan 2 kali 40 watt. Ini yang pertama. Kemudian nanti bla 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 sampai yang di sini 2 kali 40, ini lampu yang ke 267 ya. Lalu dari sini kalau kita ada di sini tadi fotovoltaik,
Ya, ini fotovoltaik. Ya, ini positif. Ya, positif. Positif ini sampai ke ada berapa keping tadi? Berapa modul? 267. Oh, tiangnya, sorry ini tiang. Yang ini tiang. Tiangnya ada berapa tadi? Jumlah tiang 250. Ini 250 ya. Ini 250, yang ini baru 267 fotovoltaik modul. Lalu dekat sini, ini kan kita sambungkan ke, nanti buat rapi ya. Ini kita sambungkan ke solar charger. Solar charger ya, ini positif, ini negatif. Lalu keluarannya ini nanti buat rapi ya. Ini katakanlah ini ada baterai. Ya, ini baterai. Ini positif, ini negatif. Ya, positif negatif. Lalu ini baterai tadi ini ada sebanyak berapa? Baterai ada banyak berapa ini? 200. Ya, ini 1. Kemudian bla bla ke 200 lah. Baru ini sambungkan. Kalau ini negatif, ini berarti ini kalau ikutkan ini positif ya. Positif lari kemari. Ini negatifnya kemari. Nah, ini kira-kira gitulah wiringnya ya. Nanti buat rapi. Oke, kemudian analisis dampak positif dari sistem penerangan jalan dengan daya fotovoltaik terhadap kehidupan sosial. Apa dampak positifnya? Heri. Ya, contoh misalnya dampak positif ya. Yang pertama misalnya jalan lebih nampak terang, kan pasti ya, nampak terang. Ya, kemudian dengan terangnya jalan misalnya tindak kejahatan berkurang. Ya, nah teruslah manalah manfaatnya dia positif. Lalu analisa dampak negatif dari sistem penerangan jalan dengan daya fotovoltaik. Negatifnya misal ya dampak negatif. Dampak negatif ya misalnya fotovoltaik terbuat dari bahan kimia. Misalnya silikon atau ini silikon germanium ya, ini bila rusak dan tidak dikelola dengan baik, maka dapat mencemarkan lingkungan. Kemudian yang kedua, gitu juga baterai. Ya, baterai memiliki jangka hayat atau lifetime, umur hidup. Ya, jika rusak dan tidak dikelola dengan baik, maka dapat mencemarkan lingkungan. Ya, ini ya semua ya. Oke, Eri. Jadi ini semua tadi laporannya nih ya. Ini nanti saya kirimkan ke grup sebagai contoh. Jadi nanti laporannya untuk laporan proyek kecil ini ya, untuk laporan ini sekalian tugas mata kuliah aplikasi energi terbarukan ya.
tulislah nama grupnya, lalu judulnya kan ini, tujuannya ambil tadi di modul ada, prosedurnya di modul ada, lalu cara mengambilkan hasil inilah tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini semua cara-caranya, program pun sudah saya kasih, tinggal pelajari semula, ya, belajar semula. Nah ini semuanya lah, ya udah, dan nanti saya kirimkan sebagai contoh. Oke, ada apa-apa pertanyaan? Ada Pak. Ya, Rinistin. Untuk program MathLab tadi Pak, yang Ya. Bapak kirim. Nah, untuk yang minimal temperaturnya ini Pak, yang data yang dimasukkan ini, yang udah nilai rata-ratanya atau dari nilai minimal dari dari jam 6-nya gitu ya Pak ya? Atau langsung nilai rata-ratanya yang dimasukkan Pak? Bukan, minimum yang dari jam 6 sampai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, mana minimumnya? Itu yang diambil ya. Yang minimum dari jam 6 sampai jam 6, minimum dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oke, Rinistin? Oke Pak. Oke, ini kan contohnya kan sudah ada ya. Contohnya tadi udah ada. Contohnya ini. Ini. Ini semua udah ada. Oke, yang lain? Ada lagi yang Rinistin? Ada lagi? Halo, yang lain ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Adolf, ada pertanyaan Adolf? Martin? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas. Parsia mana Parsia nih? Lama nggak muncul ini. Parsia. Ya Pak. Bangun? Ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak. Parsia ini pertemuan terakhir ya. Nanti laporan hantar melalui Spada. Nanti saya extend sampai inilah. Sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 28 ya. Sampai tanggal 28 dikumpul. Lalu nanti Parsia kita yang ini udah terakhir yang untuk aplikasi yang dibarukan, kita tinggal praktikum hardware-nya di tanggal-tanggal 23 atau 24 lah, nanti saya kasih tahu ya. Bangun, ada pertanyaan Bangun? Heri? Enggak ada, Pak. Siapa itu? Roni Pak, Roni Pak. Roni, ada Roni Gultom, ada pertanyaan? Tapi di Spada Pak, pengumpulan terakhir tanggal 14 juga Pak. Ya, nanti saya extend lah. Saya extend ke 28 ya. Oke Pak. Saya perpanjang sampai 28. Baik Pak. Makasih. Ya, karena banyak ambil data lagi nih melalui yang World Weather Station WW tadi, melalui websitenya. Oke, ada lagi apa-apa?